Raja Mesir merasa terancam ketika mendapatkan mimpi bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari bangsa Israel yang akan menggulingkannya. Oleh karena itu, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir saat itu. Namun, ibu Musa yang sedang mengandung berhasil menyembunyikan kehamilannya dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Musa. Musa berhasil dijaga ibunya selama 3 bulan. Namun Fir'aun semakin gencar mengerahkan pasukannya untuk mencari anak laki-laki yang baru lahir. Tuhan kemudian mewahyukan kepada ibu Musa untuk meletakkan bayinya dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi Musa kemudian terbawa hanyut hingga berhenti di hadapan istana Fir'aun dan diambil oleh istri Fir'aun. Tanpa diduga, muncul cinta kasih untuk bayi Musa, dan mereka memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak sendiri. Fir'aun dan istrinya mencari perempuan untuk mengasuh dan menyusui bayi Musa. Banyak perempuan Mesir yang mencoba, tetapi Musa menolak. Hingga akhirnya, ibu Musa yang juga menawarkan diri untuk menyusui bayinya. Dengan cepat, bayi Musa itu menyusu kepadanya. Bayinya selamat, Fir'aun melihat kejadian itu. diambil. Perempuan itu ialah Yukabat atau Imranah, Kayak di ibu dari bioskop. bayi itu sendiri, ibu Musa. Begitulah Musa diserahkan kepada ibunya sendiri untuk diasuh dan disusui. Demikianlah Tuhan memelihara Musa dan membalas kesabaran dan ketabahan hati ibu Musa yang telah melaksanakan wahyunya. Setelah dewasa, Musa mengambil peran sebagai pembela bagi orang-orang lemah dan teraniaya di Mesir. Suatu hari, Musa membunuh seorang lelaki Mesir yang sedang berkelahi dengan seorang lelaki Bani Israel. Udah gede, Karena merasa bersalah, udah gede. dia Yang itu harus yang pergi dari Mesir karena jadi takut mumi dibunuh. yang penjahatnya. Selama 8 hari 8 malam, Musa berjalan menuju Madian, dan dilihatlah terdapat 2 orang anak perempuan yang sedang menunggu mengambil air demi menghindari berdesakan dengan orang lain demi menjaga kehormatannya. Melihat hal tersebut, Musa pun bergegas membantu kedua anak perempuan tersebut. Hingga kedua anak perempuan itu dengan pertolongan Musa dapat pulang ke rumahnya dengan cepat. Lalu orang tua anak tersebut bertanya, apa sebab mereka agak lekas pulang kali ini? Mendengar cerita anak-anaknya, timbul dalam hati orang tua itu ingin berkenalan dengan Musa. Dan diundanglah Musa untuk datang. Dan dinikahkan Musa dengan anak-anaknya dengan mas kawin bekerja menggembala kambing selama 8 tahun lamanya. Setelah 8 tahun bekerja sebagai penggembala, Musa dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan Madian dan pergi ke negeri asal Musa. Selama perjalanan mereka, Musa mendapatkan wahyu dari Tuhan di Tur Sina atau Gunung Sinai. Dan dia diangkat menjadi utusan Tuhan untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dan meminta Musa untuk mengamalkan 10 perintah Tuhan. Tuhan memberikan Musa mukjizat seperti merubah tongkatnya menjadi ular dan menghancurkan Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang merupakan kaum perusak. Musa datang menghadap Fir'aun dan para penyihirnya, tetapi mereka menolak ajakan Musa untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala keburukan dan kejahatan. Ketika Musa menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun tetap menuduh Musa menggunakan sihir. Semua tukang sihir Fir'aun mencoba menantang Musa dengan melepaskan tali dan tongkat dari tangannya masing-masing menjadi ular-ular yang merayap menuju Musa. Namun, Musa berhasil menang dengan melepaskan tongkatnya yang menjelma menjadi seekor ular besar yang memakan semua ular kecil. Melihat kejadian itu, semua tukang-tukang sihir itu tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Itu yang jadi. Setelah banyak orang yang tunduk dan beriman kepada Musa dan Harun, Fir'aun pun mengeluarkan perintah
yang mengancam hukuman kepada siapapun yang keluar dari ketaatan terhadap dirinya. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Setelah berjalan di atas gurun padang pasir yang kering, mereka sampai di pinggir laut yang luas. Ketika Musa dan Bani Israel terpojok di pinggiran Laut Merah dan hendak ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Tuhan memberikan wahyu kepada Musa untuk menurunkan tongkatnya ke laut, yang kemudian terbelah. Oh, udah ini selesai tuh. Lautnya dibelah. Tuh sama Setelah Nabi mereka lewat, Musa. laut pun tertutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Jasad Fir'aun tetap Tuh, terhanyut tuh, dalam jadi lautan gitu tuh. bumi sebagai pelajaran bagi kaum selanjutnya. Iya. Demikianlah kisah Musa dari awal hingga akhir. Sebuah kisah tentang keberanian dan keyakinan dalam menghadapi tantangan hidup dan menjalankan perintah Tuhan. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi bagi orang dengan semua latar belakang agama dan kepercayaan. Terima kasih. Nah, buat yang sudah nonton dari awal boleh lanjut ke museumnya. Buat Yuk. yang baru masuk kita tonton lagi. Sini kisah tengah dari aja. awal. Oh my god. Tuh ini. Di sini replika museumnya. Di sini bebas buat foto-foto juga. Belum berkata namanya, Mesir diperintah oleh raja yang Awas mengaku jatuh. sebagai Tuhan dan sangat kejam terhadap kaumnya dan bangsa asing. Fir'aun, sang raja Mesir, merasa terancam ketika mendapatkan mimpi bahwa akan lahir